Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di sini saya Anjar Sulistiawati. Saya akan menyampaikan tentang penggunaan PET sebagai media interaktif pembelajaran IPA kelas 5 sekolah dasar. Latar belakang dari penelitian ini yang pertama yaitu pembelajaran daring. Pembelajaran menjadi salah satu elemen terpenting dalam mencapai tujuan pendidikan. Namun, di masa pandemi seperti sekarang ini, pembelajaran menjadi salah satu aspek dari pendidikan yang terkena dampaknya. Pembelajaran di masa pandemi harus dilaksanakan secara daring dengan segala ketidaksiapan semua elemen. Guru harus mampu memanfaatkan teknologi dan berkolaborasi dengan orang tua untuk memantau dan meningkatkan proses pembelajaran. IPA sebagai salah satu mata pelajaran yang memiliki karakteristik ilmiah dan kontekstual ternyata juga menerima dampak dari pembelajaran IPA secara daring, yaitu memungkinkan terjadinya miskonsepsi dalam pembelajaran IPA karena siswa tidak memperoleh gambaran secara konkret mengenai konsep IPA yang sedang dipelajari. Kemudian pembelajaran di masa pandemi seperti sekarang ini rupanya juga berdampak pada kualitas pembelajaran IPA. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rosyada pada tahun 2021, yaitu indikator dalam pembelajaran IPA yang berupa pengembangan berpikir kritis ini belum dapat tercapai. Pembelajaran IPA tidak terlepas dari keterampilan proses sains, di mana siswa tetap harus melakukan praktikum untuk memahami atau membuktikan teori dan konsep-konsep yang ada. Salah satu praktikum yang dapat dilakukan di masa pandemi adalah praktikum secara virtual, yaitu menggunakan bantuan aplikasi komputer berbasis IT, seperti laboratorium virtual. Salah satu media yang dapat digunakan untuk praktikum virtual yaitu PET Colorado. PET adalah salah satu media interaktif online yang dikembangkan di Colorado berupa simulasi konsep-konsep sains. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengetahui apakah media interaktif PET dapat digunakan pada pembelajaran IPA kelas 5 sekolah dasar dan materi apa saja yang dapat diintegrasikan dengan media PET. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kajian pustaka. Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat menggali secara mendalam mengenai apakah media interaktif PET dapat digunakan pada pembelajaran IPA kelas 5 di sekolah dasar dan materi apa saja yang dapat diintegrasikan dengan media interaktif PET. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan. Yang pertama yaitu pembelajaran anak sekolah dasar. Pembelajaran sebagai proses interaksi yang bersifat edukatif antara guru dan peserta didik yang memuat beberapa komponen pendukung. Nah, komponen-komponen pembelajaran tersebut diantaranya ada guru, siswa, tujuan, materi, metode, alat, dan evaluasi. Nah, menurut Risau, tahapan perkembangan anak sekolah dasar yaitu berada pada tahap operasional konkret. Pada jenjang sekolah dasar, mata pelajaran IPA menggunakan sistem terpadu dengan mata pelajaran lainnya atau yang disebut sebagai pembelajaran tematik. Nah, secara umum, karakteristik pembelajaran IPA di sekolah dasar yaitu yang pertama, belajar dilakukan dengan sistem belajar kelompok. Yang kedua, menggunakan prinsip hands-on dan hands-on. Yang ketiga, melatih siswa terkait keterampilan proses sains. Yang keempat, fokus pada penanaman konsep, prinsip, hukum, dan teori. Dan selanjutnya pembelajaran bisa dilaksanakan di dalam dan di luar kelas.
Yang selanjutnya yaitu pembelajaran harus dilaksanakan secara menyenangkan dan berpusat kepada siswa. Dalam pembelajaran IPA, guru harus mampu mendesain pembelajaran yang memberikan gambaran konkret terhadap peserta didik. Guru dapat memanfaatkan media interaktif sebagai alat penunjang kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran interaktif memiliki banyak manfaat, tujuan, dan fungsi. Salah satunya yaitu dapat mengembangkan motivasi belajar siswa serta memperjelas dan mempermudah konsep yang kompleks dan abstrak sehingga lebih mudah untuk dipahami. Salah satu media interaktif yang bisa digunakan yaitu PET. PET merupakan website yang dirancang sedemikian rupa yang memungkinkan siswa menemukan atau menjelajahi simulasi yang menyenangkan, dan melalui eksplorasi ini siswa dapat menemukan gagasan tentang suatu konsep sains. PET telah mengembangkan lebih dari 80 interaktif simulasi yang di dalamnya mencakup fisika, kimia, matematika, biologi, dan ilmu bumi. Simulasi PET dapat dioperasikan melalui browser atau web standar dan dapat diintegrasikan dalam pembelajaran baik secara daring maupun luring. Berdasarkan beberapa uraian yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa PET merupakan salah satu media interaktif berupa laboratorium maya yang dapat membantu proses pembelajaran di sekolah dasar. Karena peserta didik pada usia sekolah dasar dapat mempelajari IPA melalui simulasi atau percobaan secara virtual untuk memperoleh gambaran konsep secara simbolik. Nah, di sini saya menampilkan daftar KD IPA pada kelas 5 sekolah dasar. Di sini ada 8 KD pengetahuan dan 8 KD keterampilan. Yang kemudian KD ini akan kita lihat KD manakah yang dapat diintegrasikan dengan media interaktif PET. Nah, di sini saya menampilkan daftar KD IPA pada kelas 5 sekolah dasar. Di sini ada 8 KD pengetahuan dan 8 KD keterampilan. Yang kemudian KD ini akan kita lihat KD manakah yang dapat diintegrasikan dengan media interaktif PET. Nah, berdasarkan telaah yang sudah dilakukan, PET dapat diintegrasikan pada pembelajaran IPA kelas 5 terhadap KD 3.4 dan 4.4 dengan muatan materi pokok gaya dan gerak dasar. Pada KD 3.4 itu berbunyi menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Dan KD 4.4 yang berbunyi menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. Indikator secara umum dari KD 3.4 dan 4.4 yaitu diharapkan siswa dapat memahami dan melakukan percobaan hubungan antara gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini gambar penggunaan PET pada materi gaya dan gerak dasar. Melalui media PET ini, siswa dapat melakukan simulasi gaya, gerak, dan gesekan, sehingga siswa dapat memperoleh gambaran tentang hubungan antara gaya, gerak, dan gesekan. Nah, pada gambar pertama, melalui PET, siswa dapat melakukan simulasi sehingga mengetahui bahwa benda dapat bergerak apabila mendapatkan tarikan atau dorongan. Tarikan atau dorongan terhadap benda tersebut
disebut sebagai gaya. Jadi, untuk menggerakkan suatu benda itu membutuhkan gaya. Semakin berat benda, maka membutuhkan gaya yang semakin besar. Begitu pula sebaliknya, semakin ringan benda, maka membutuhkan gaya yang kecil. Sehingga didapatkan konsep bahwa ada hubungan antara gaya dan gerak. Pada simulasi yang kedua, siswa akan mensimulasikan secara virtual menarik benda dengan alas yang beragam teksturnya. Alas dalam percobaan ini mengandung unsur yaitu gaya gesek. Melalui percobaan tersebut dapat diketahui apabila menarik benda pada permukaan alas yang kasar, maka gaya gesek pun besar, sehingga membutuhkan gaya dorong atau gaya tarik yang besar pula. Dan apabila menarik benda pada permukaan alas yang halus atau gaya geseknya yang rendah, maka gaya yang digunakan untuk menarik ataupun mendorong benda juga kecil, sehingga akan diperoleh konsep bahwa ada hubungan antara gaya gesek dengan gaya tarik ataupun gaya dorong benda. Nah, berdasarkan uraian yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa PET tergolong dalam media interaktif yang dapat diterapkan di pembelajaran IPA sekolah dasar dengan asumsi bahwa melalui media PET dapat memberikan pengalaman belajar IPA melalui simulasi simbolik untuk membantu memahami konsep IPA. Dan yang kedua, media PET ini dapat diterapkan pada kelas 5 sekolah dasar pada pembelajaran IPA KD 3.4, yaitu menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Dan KD 4.4 menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak, namun dalam penerapannya tetap membutuhkan bimbingan dan arahan dari guru untuk menghindari terjadinya miskonsepsi. Itu tadi hasil penyampaian penelitian saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.